Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN dan PPNBM. Kelompok kami yang beranggotakan Agung Hidayatullah, Ahmad Apri Aldo, Aji Pirandika, Apni Okta Putri Suwarti, Andini Septiani, Sri Depi Lestari, dan Tri Suryani. Langsung saja untuk dari PPN, pajak pertambahan nilai, menurut Untung Soekarji, adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dihitung atas nilai tambah, yang memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dan penanggung jawab penyetoran pajak pada pihak-pihak yang berbeda, serta menempatkan eksistensi objek pajak sebagai faktor dominan yang menimbulkan kewajiban pajak. Menurut definisi tersebut, PPN mengandung beberapa unsur, yaitu: pertama, pajak atas konsumsi dalam negeri; kedua, dihitung atas nilai tambah; ketiga, memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dan penanggung jawab penyetoran pajak; keempat, eksistensi objek pajak merupakan faktor dominan yang menimbulkan kewajiban pajak. Dan pengertiannya, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif (ETZ) dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabean. Kedua, pengertian impor. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Tiga, ekspor. Ekspor barang kena pajak berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Keempat, ekspor barang kena pajak tidak berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean di luar daerah pabean. 4. Ekspor jasa kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak keluar daerah pabean. Yang menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah barang, bentuk, atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang berpribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Barang kena pajak. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Dan barang tidak berwujud. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Yang dimaksud dengan barang kena pajak tidak berwujud adalah pengguna atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, atau karya ilmiah. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, dan komersial. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak tersebut pada huruf A. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan perlengkapan tersebut pada huruf B, atau pemberian pengetahuan informasi tersebut pada huruf C berupa penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya. Pengecualian BKP. Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut.
barang hasil pertambangan atau hasil pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, kulit oil, gas bumi, panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, dan sebagainya. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan sebagainya. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan uang, emas, batangan, dan surat-surat berharga. Itu adalah kelompok yang didasarkan peraturan pemerintah di pengecualian JKP. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, pemateri kedua yaitu tentang JKP atau jasa kena pajak. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan. Pengecualian JKP atau jasa kena pajak, pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jenis jasa sebagai berikut. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis. Kedua, jasa di bidang pelayanan sosial. Ketiga, jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Keempat, jasa keuangan. Kelima, jasa asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi. Tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. Keenam, jasa di bidang keagamaan. Ketujuh, jasa pendidikan. Kedelapan, jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Baik, saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenal pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Ada kewajiban pengusaha kena pajak. Paling pertama, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Yang kedua, memungut PPN dan PPNBN-nya serutang. Yang ketiga, menyetorkan. Yang keempat, PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak pengeluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Yang kelima, melaporkan penghitungan pajak. Pengecualian kewajiban pengusaha kena pajak. Yang pertama, pengusaha kecil. Pengusaha kecil adalah pengusaha selama setahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari sebelum 1 Januari 2004 Rp 600 juta rupiah. Setelah 1 Januari 2014 4 miliar 800 juta rupiah. Yang B, pengusaha yang semata-mata hanya menggunakan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Sekian. Materi selanjutnya yaitu objek pajak pertambahan nilai. Dalam objek PPN diatur dari pasal 4, pasal 16C dan pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PPN 1984. Di antara ketiga pasal yang mengatur tentang objek pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekanisme umum, yaitu yang ditentukan dalam pasal 4 ayat 1. B. Objek yang penentuannya berdasarkan mekanisme khusus, yaitu yang dirumuskan dalam pasal 16C dan pasal 16D. Selanjutnya PPNBM. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM merupakan pungutan resmi tambahan selain PPN atas penyerahan BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP atau pengusaha kena pajak di dalam daerah pabean atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pertimbangan suatu barang dikenai PPNBM dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pasal 5. Pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM yaitu A. Keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. B. Pengadilan konsumsi barang mewah. C. Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir, pengamanan penerimaan negara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai barang kena pajak yang tergolong mewah, meliputi yang pertama, ada barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Kedua, ada barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Ketiga, ada barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, yaitu barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Selanjutnya mengenai dasar hukum PPN dan PPNBM. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984. Yang selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pengenaan PPN dan PPNBM. A. Dasar-dasar pengenaan pajak. Untuk menghitung besarnya pajak PPN dan PPNBM, yang terutang perlu adanya dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang menjadi DPP adalah yang pertama ada harga jual, ada nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN tahun 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua yaitu penggantian, adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atas seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN tahun 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang ketiga yaitu nilai impor, adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN tahun 1984. Selanjutnya yaitu nilai ekspor, adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengekspor dan nilai lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak PPN dan PPNBM. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian, mengingat UU PPN menganut azas destination principle dalam pengenaan pajaknya, maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor BKP adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN. Selanjutnya yaitu tarif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Tarif PPNBM sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8. Tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif,
yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ketentuan mengenai tarif kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPN BM dengan peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Namun jika ada seseorang pengusaha dan mengekspor barang mewah ke luar negeri, maka tarif pajaknya adalah 0%. PPN BM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali atau restitusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengenaan PPN. Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pada saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Yang kedua yaitu pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak. Yang terakhir yaitu apabila dalam suatu masa pajak atau jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan tahun, jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara. Materi selanjutnya, contoh soal perhitungan dari PPN dan PPNBM. Contoh soal yang pertama, PKPA menjual tunai BKP kepada PKPB dengan harga jual 25 juta rupiah. Maka berapakah PPN yang terutang? Penyelesaian. Diketahui bahwa rumus dari perhitungan PPN adalah tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Tarif dari PPN adalah 10% dan dasar pengenaan pajak yang diketahui adalah 25 juta rupiah. Maka PPN yang terutang sama dengan 10% dikali dengan 25 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. PPN sebesar 2.500.000 rupiah merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA, sedangkan bagi PKPB, PPN tersebut merupakan pajak masukan. Soal yang kedua, Gea mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta rupiah. BKP yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPNBM dengan tarif 20%. Maka berapakah PPN dan PPNBM yang terutang atas BKP yang tergolong mewah tersebut? Bagian penyelesaian. Diketahui bahwa dasar pengenaan pajak dari soal tersebut adalah 5 juta rupiah. Kemudian kita akan menghitung nilai dari PPN. Rumus dari PPN adalah DPP dikali tarif pajak. Tarif dari PPN adalah 10%. Maka PPN yang terutang sama dengan 10% dikali 5 juta rupiah sama dengan 500.000 rupiah. Kemudian kita akan menghitung nilai dari PPNBM. Diketahui bahwa rumus mencari PPNBM adalah DPP dikali tarif pajak. Tarif dari PPNBM atas barang mewah tersebut adalah 20%. Maka PPNBM yang terutang sama dengan 20% dikali 5 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Maka PPN dan PPNBM yang terutang atas BKP yang tergolong mewah tersebut adalah 500.000 rupiah ditambah 1 juta rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Soal nomor 3. Pak Andi melakukan ekspor barang kena pajak dengan nilai ekspor 10 juta rupiah. Berapakah besaran PPN yang terutang? Penyelesaiannya,
Tarif PPN yang diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP adalah sebesar 0%. Maka PPN yang terutang adalah 0% dikali 10 juta rupiah sama dengan 0 rupiah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.